Saudara, pemerintah Indonesia berencana menampung dan mengobati warga Gaza Palestina di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Namun rencana ini menuai pro dan juga kontra, termasuk tuduhan Indonesia membantu mengosongkan atau mengeluarkan warga Gaza dari wilayahnya. Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Melalui sambungan daring sudah ada Profesor Hikmahanto Juwana, kemudian ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Pak Syahrul Aidi Ma'azat, nanti akan bergabung kemudian, dan juga ada Ketua Presidium Mercy, Pak Hadiki Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemerintah Indonesia berencana ini untuk menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dan kita tahu Prof. Hikmahanto dan juga Pak Hadiki, rencana ini dikemukakan ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengemukakan niatnya mengambil alih kota Gaza. Apakah kemudian Indonesia akan membantu Israel mengosongkan Gaza? Dari kacamata Anda, Prof. Hikmahanto, sudah tepatkah langkah Indonesia untuk menampung warga Gaza? Saya beranggapan bahwa tindakan ini sangat tidak tepat. Ya, jangan sampai Indonesia nanti dikatakan oleh Israel tidak bisa membedakan antara naif dengan bodoh. Begini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau misalnya saya melihat BBC Indonesia melaporkan bahwa petinggi Mossad David Barnea juga dilaporkan telah berdiskusi dengan utusan khusus pemerintah Amerika Serikat Steve Witkoff guna meminta dukungan pemberian insentif kepada Indonesia dan 4 negara lain. Jadi sudah ada pembicaraan dan ini sudah terpublikasi. Jadi kalau misalnya katakanlah pemerintah Indonesia menerima, pasti dikaitkan dengan masalah ini. Dan ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan ini bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina, yaitu masalah tanah. Masalah Palestina dengan Israel bukan masalah agama, solidaritas ini dan itu. Masalah tanah yang diambil oleh Israel, dan Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu sudah menginginkan agar Gaza diambil alih karena Gaza selama ini dianggap sebagai momok serangan-serangan ke Israel, karena di sana ada Hamas. Dia sudah melakukan pembunuhan terhadap 60.000 orang. Dia sudah membuat rakyat Palestina kelaparan di Gaza. Bahkan dia juga sudah menyampaikan ke Presiden Trump bahwa Gaza itu adalah katanya open prison, jadi penjara yang terbuka, yang kepada rakyat Gaza yang ada di sana, Palestina, rakyat Palestina di Gaza, mereka diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka akan tetap ada di Gaza atau keluar, dan intensinya adalah supaya keluar dari sana. Saya sangat sayangkan kalau misalnya ini benar-benar diwujudkan. Saya pegang apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Oke, jadi kalau ini benar-benar terlaksana gitu ya, pemerintah Indonesia berencana untuk menampung 2.000 warga Gaza, Prof. Hikmahanto, ini sama saja mendukung warga Gaza terusir dari tanahnya sendiri. Yang diinginkan oleh... Begitu, Prof. Hikmahanto? Maaf, tadi sedikit terputus suara Anda. Baik, tampaknya kita masih ada gangguan sinyal bersama dengan Prof. Hikmahanto. Saya bergeser ke Pak Syahrul Aidi. Pak Syahrul, Assalamualaikum. Ya. Dengan Adisti. Tadi menurut Prof. Hikmahanto, rencana pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza ini tidak tepat begitu ya. Karena memang sama saja ini mendukung warga Gaza terusir dari tanahnya sendiri, yang memang tanahnya sendiri. Nah, kalau Pak Syahrul sendiri bagaimana dari DPR sendiri? Ya, kita melihatnya harus jeli bahwasanya yang akan dilakukan oleh Indonesia itu adalah bantuan kemanusiaan bagi warga yang perlu pengobatan. Tentu warga kita tahu bahwasanya memang kondisi di Gaza itu banyak sekali warga Gaza yang luka, yang terluka, yang kondisinya sangat memprihatinkan, tidak ada bantuan. Nah, Indonesia berinisiatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan itu, dan kita menolak adanya relokasi warga Gaza dari tanah mereka.
karena itu bertentangan dengan aturan internasional. Itu sama saja meloloskan apa yang menjadi keinginan Israel. Kita menolak dan sudah lama menjadi komitmen kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan apa yang menjadi inisiatif Bapak Presiden itu tidak lain adalah tindakan kemanusiaan bagi warga Gaza yang terluka dan butuh pengobatan. Dan karena kita tahu di Gaza itu sendiri minim fasilitas kesehatan, pengobatan. Dan kita juga mendukung tidak hanya Indonesia, bahwasanya ada warga-warga Gaza yang saat ini butuh evakuasi karena butuh pengobatan. Ya, kita dukung juga agar di perbatasan seperti Mesir, di Jordan begitu. Dan ingat ya bahwasanya ini hanya untuk kemanusiaan dan sementara. Nah itu. Oke, jadi yang perlu di-underline adalah rencana pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza ini karena memang atas dasar kemanusiaan supaya warga Gaza yang membutuhkan, terluka ini bisa ditampung pengobatannya sebentar di Indonesia, begitu ya, di Pulau Galang, dan ditempatkan lokasinya di Pulau Galang. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Hadiki Habib yang merupakan dari Mercy sendiri. Sebenarnya kalau dari Mercy sendiri yang sudah tahu di lapangan seperti apa, faktanya seperti apa, sebenarnya warga Gaza ini membutuhkan Baik, terima kasih. Jadi kalau dari perspektif kesehatan, masalah paling besar saat ini adalah kelaparan gitu. Jadi semua masalah penyakit yang terjadi itu kan sebenarnya karena kelaparan yang dialami warga Gaza, mayoritas seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah terbesarnya tentu suplai makanannya harus dibuka untuk masuk gitu. Itu yang masalah kesehatan terbesar dan terbanyak saat ini. Hampir dari 2 juta warga itu yang mengalami kelaparan, dari mulai anak-anak sampai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai rujukan, sistem rujukan itu sudah berjalan semenjak perang di tahun 2023. Itu untuk mengirim kasus-kasus yang sangat parah gitu ya, untuk ditangani di luar area Gaza atau di luar area perang. Nah, proses rujukan ini tentu sesuai dengan standar kesehatan. Kalau memang kasusnya parah, ya kita harus mempertimbangkan metode transportasi dan dukungan yang ada. Selama ini proses rujukan itu dilakukan di daerah-daerah negara sekitar gitu ya. Dan ini yang paling visible karena kondisi pasien yang memang berat itu tidak mampu untuk melalui perjalanan yang panjang. Kasus yang bagaimana yang dirujuk, ya kita lihat ya, di dalam Gaza ada pasien kanker, pasien gagal ginjal, ya pasien gagal jantung, itu yang memang ditangani di area-area negara di Jordan dan di Mesir. Demikian. Oke, jadi memang akar permasalahannya adalah kelaparan di sana yang saat ini warga Gaza membutuhkan dukungan atau suplai makanan begitu ya, yang memang saat ini terjadi adalah kelaparan yang sangat ekstrim di Gaza. Termasuk juga warga Gaza yang terluka sampai saat ini dirujuk ke negara-negara sahabat terdekat begitu. Nah, dengan adanya rencana pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza atas dasar kemanusiaan, dari menurut Anda, dari Mercy sendiri, bagaimana Anda memandangnya? Benarkah warga Gaza perlu untuk kemudian dipindahkan sejenak atas dasar kemanusiaan ke Pulau Galang sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia? Ya, situasi yang saat ini terjadi, pasien-pasien berat yang dikelola di negara tetangga itu memang belum pernah ada yang bisa balik masuk ya ke dalam Gaza. Ini yang harus kita pahami juga gitu, karena akses untuk masuknya itu seperti one way out gitu. Nah, ini yang mesti sama-sama dipahami oleh pihak-pihak yang terkait, yang memahami proses konflik yang terjadi di Palestina. Oke, jadi kami konfirmasi lagi, jadi warga Gaza yang terluka yang kemudian dirujuk ke rumah sakit di negara sahabat terdekat begitu ya rujukannya, tidak bisa kembali lagi ke Gaza, faktanya seperti itu? Saya garis bawahi itu adalah warga yang memang sakitnya berat dan perlu rujukan. Jadi bukan yang terluka. Ya, luka dan kelaparan itu terjadi karena serangan. Dan
blokade yang sistematis. Jadi kalau itu mau diatasi sebenarnya serangan dihentikan, blokade dicabut. Oke, jadi serangan dihentikan, solusinya serangan dihentikan dan blokade dicabut, bukan kemudian memindahkan 2.000 warga Gaza ke Pulau Galang. Menurut Anda seperti itu? Artinya begini Mbak, kalau kita mengeluarkan yang sakit karena perang, karena luka, tapi proses blokade dan peperangan tetap terjadi, maka akan keluar terus tuh sampai kosong tuh Gazanya. Oke, baik, saya pahami itu. Jadi begitu dari Pak Syahrul, kalau menurut Pak Hadiki sendiri solusinya ya blokade dicabut, serangan dihentikan. Kalau ingin jangan sampai korban warga Gaza ini kembali lagi jatuh begitu ya. Solusinya yaitu blokade dicabut, serangan dihentikan. Iya, sepakat itu Mbak. Bahwasanya yang paling krusial yang harus dilakukan ya blokadenya dicabut. Karena ini akan kalau yang disampaikan kita harus apresiasi dulu ya. Ada inisiatif dari pemerintah dan ini tidak lain adalah murni kemanusiaan ya. Barangkali itu tawaran solusi di antara jangka pendek tentunya. Ya untuk jangka panjangnya ini harus mendorong lebih kuat lagi Indonesia bersuara dan mengajak negara-negara lain untuk menghentikan genosida ini, blokade ini, karena betul sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Mercy, kalau ini tidak dihentikan, ini sama saja hilirnya kita perbaiki, tapi hulunya tidak kita perbaiki, begitu. Ini hulunya ini harus diselesaikan. Termasuk juga soal begini, kan yang sekarang lagi hangat diperbincangkan adalah tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Hikmahanto soal petinggi Mossad David Barnea, kemudian dilaporkan telah berdiskusi dengan utusan khusus dari pemerintah Amerika Serikat untuk meminta dukungan pemberian insentif kepada salah satunya Indonesia dan juga 4 negara lainnya, walaupun memang sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, ini yang kemudian jadi dugaan kita, jadi dugaan menduga begitu ya, wah jangan-jangan Indonesia menerima insentif dan segala macam untuk kemudian 2.000 warga Gaza dipindahkan dari tanah mereka. Nah, apa jawaban dari DPR sendiri soal ini, dugaan ini atau tuduhan ini? Ya, atas setiap kebijakan pasti ada dugaan-dugaan, cuma pembuktiannya ya kan tidak ada pembuktian bahwa Indonesia mendapat insentif atas tindakan itu. Dan sekali lagi yang perlu kita garis bawahi ya itu tadi, bahwasanya ini adalah tindakan kemanusiaan, bukan kita menolak mengosongkan warga Gaza, mengosongkan Gaza, karena yang kita lakukan itu adalah, yang ingin dilakukan oleh Indonesia itu adalah tindakan kemanusiaannya, kalau itu memang memungkinkan. Gitu. Tetapi sepakat bahwasanya yang paling utama yang kita lakukan adalah mencabut blokade tersebut, begitu.